Iya, Assalamualaikum. Halo Bu Ariana. waalaikumsalam. Halo Bu Ajeng. Wah, sepertinya Bu Ariana sedang sibuk sekali akhir-akhir ini ya. Sehingga kita jarang punya kesempatan untuk duduk bersama seperti ini. Iya, Eh, begitulah. Selain itu kita juga sudah lama ya sepertinya tidak berbincang-bincang. Bu Ariana, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Iya, begitulah Bu. Sedang banyak pekerjaan. Namun saya sedang tidak enak hati Bu. Bu Ajeng gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Hmm, Bu Aryani sedang tidak enak hati. Saya kok jadi penasaran ya, kenapa Bu Aryani tidak enak hati? Hmm, Bagaimana kalau hari ini kita berbincang-bincang agak lama? Apakah Bu Aryani bersedia? Iya Bu, tentu saja saya mau. Kebetulan pagi ini saya sedang tidak ada jadwal untuk mengajar. Kebetulan sekali, hari ini, pagi ini, saya juga tidak ada jadwal mengajar. Pagi ini saya hari ini ada jadwal mengajar nanti siang. Alhamdulillah ya, kita jadi bisa ngobrol, bisa berbincang-bincang, mungkin kita bisa saling sharing ya Bu ya. Nah, tapi saya perhatikan ini ya Bu ya, akhir-akhir ini Bu Ariana kok sering murung, terlihat kurang bersemangat gitu. Apa sedang ada masalah? Kalau boleh tahu sih, saya pengen tahu itu kenapa Bu Aryani kurang kurang bersemangat. Padahal biasanya kan Bu Aryani orang yang sangat bersemangat, sangat ceria. Wah, Bu Ajeng hebat ya, ternyata saya juga diperhatikan selain memperhatikan murid-muridnya. Terima kasih Bu Ajeng sudah memperhatikan saya. Senang sekali ternyata ada teman yang begitu baik, mau perhatian pada saya. Memang sih Bu, saya sedang memiliki masalah dan saya juga perlu seseorang untuk membantu menyelesaikan masalah saya. Kebetulan sekali pagi ini Bu Ajeng mau berbicara dan mau ngobrol dengan saya. Apakah Bu Ajeng bersedia membantu saya? Tentu saja Bu, saya sangat senang jika saya bisa membantu Ibu. Jadi, apa yang bisa saya bantu dan apa tujuan pembicaraan kita pagi ini? Oh, jadi serius sekali ya Bu, ngobrol seperti ini. Apa memang harus ada tujuannya Bu? Wah, tentu saja Bu, kita harus punya tujuan agar nanti pembicaraan ya, kita ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat mungkin buat diri saya sendiri atau juga buat Bu Ariana. Menurut Ya, Bu Ariana, kita mau tujuan pembicaraan kita apa ini? begini sih Bu, tadi kan Bu Ajeng sudah tahu kalau saya sedang punya masalah. Jadi saya ingin solusi dari masalah saya Bu. Saya berharap dengan berbincang dengan Bu Ajeng, saya bisa mengeluarkan unek-unek saya, kemudian hati saya jadi lega, syukur dapat menyelesaikan masalah yang terbaik dengan cara yang bisa saya dapatkan dari obrolan kita, Bu. Saya senang sekali kalau Bu Ariana mau berbagi dengan saya. Eh, Coba ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan saat ini kepada saya. Begini ya, Bu, tapi nanti Bu Ajeng jangan cerita-cerita ke yang lain ya. Saya cuma ngobrol dengan Bu Ajeng loh. Oke, ya. Saya merasa gimana ya mau cerita ya. Ini Bu Ajeng, saya tidak nyaman. Jujur sih, sedih sekali nih, sebenarnya agak jengkel sebenarnya, karena dapat teguran dari kepala sekolah. Oh ya, Bu Aryani mendapat teguran dari kepala sekolah. Memangnya apa yang membuat Bu Aryani ditegur oleh kepala sekolah? Bu, minggu lalu ketika saya disupervisi saat mengajar oleh pengawas,
pengawas yang mensupervisi saya itu keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Oh, begitu. Nah, kalau Ibu Ariana mengajar tanpa buku teks, bagaimana proses pembelajarannya? Karena menurut saya, kita tuh mengajar nggak cuma harus letterlek sesuai dengan buku teks gitu. Enggak, Bu. Kalau menurut saya mengajar tuh bisa menggunakan sumber-sumber belajar yang lainnya. Saya pikir kita harus berkreativitas, kita perlu menambahkan atau menggunakan sumber belajar di luar buku teks agar siswa itu bisa mengerti. Jadi tidak hanya belajar menggunakan buku teks dan mereka lebih bersemangat mengikuti pembelajaran yang kontekstual, langsung dengan kenyataan yang ada. Wah, Begitu menurut saya, Bu. pemikiran Bu Ariana bagus sekali. Saya juga setuju dengan hal tersebut, bahwa kita bisa belajar, anak-anak bisa belajar tidak hanya dari buku teks. Kita bisa belajar dari banyak sumber. Misalnya saja lingkungan sekitar, dari hal yang lain, dari media yang lain. Saya sangat setuju dengan yang diutarakan oleh Ibu Ariana. Namun, apakah Bu Ariana sudah mengungkapkan hal tersebut, menyampaikan pendapat Bu Ariana kepada pengawas? Sebenarnya sudah, Bu. Saya sudah cerita ke pengawas. Saat pengawas mengingatkan saya menyampaikan, walaupun saya tidak menggunakan buku teks, tapi tetap saja saya mengacu kurikulum yang ada. Saya tidak melenceng, tetap pada jalurnya. Tapi sepertinya beliau tersinggung. Dan ini nih yang bikin jadi masalah. Melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolah. Oh, begitu ya, Bu. Coba Bu Ariana jelaskan kepada saya bagaimana cara penyampaian alasan Bu Ariana itu kepada pengawas. Memang sih pada saat menjelaskan, karena waktu itu kan kondisi saya juga sedang tidak bagus ya. Jadi saya menjelaskan dengan nada intonasi yang agak tinggi dan wajah yang kurang suka. Karena menurut saya sudah merasa melakukan hal yang benar, namun tetap dianggap kurang tepat dan disalahkan. Saya paham sekali dengan perasaan Bu Ariani. Jika saya ada di posisi Bu Ariani, mungkin juga saya merasakan hal yang sama. Namun, apakah Bu Ariani dimarahi oleh Pak Pengawas sehingga Ibu memberikan argumen Ibu itu dengan intonasi yang tinggi? Enggak juga, Bu. Kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya waktu itu pengawas mengingatkan saya dengan ramah, sopan ya. Terus, apakah pengawas memaksa Ibu harus menggunakan buku teks saat mengajar? Sebenarnya tidak juga. Saat itu pengawas hanya menyarankan saja. Oh iya ya. Terus apakah hanya Ibu yang diingatkan oleh pengawas saat supervisi mengajar? Enggak, Bu, sebenarnya bukan cuma saya sih, ada beberapa guru yang lain. Ada Pak Agus, Bu Suti, Bu Lina, siapa lagi ya waktu itu juga diingatkan sama pengawas karena ada kekurangan saat melakukan pembelajaran. Oh iya iya iya, saya ingat Bu Susi itu bukannya salah satu guru berprestasi sekolah kita ya? Selain Bu Aryani juga tentunya. Apakah Bu Susi juga diberi teguran oleh kepala sekolah? Tidak, Bu, posisi tidak ditegur sama kepala sekolah. Jadi hanya Bu Aryani yang ditegur oleh kepala sekolah. Menurut Bu Aryana, Anda ditegur kepala sekolah karena mendapat peringatan dari pengawas atau ada hal lainnya? Bagaimana dengan, coba kita bandingkan ya Bu, dengan Bu Susi yang juga mendapat peringatan dari pengawas. Kenapa Bu Susi tidak ditegur oleh kepala sekolah? Coba Ibu pikir baik-baik, apakah ada kemungkinan yang lain, alasan kenapa Ibu ditegur oleh kepala sekolah? Setelah saya pikir-pikir sepertinya bukan, Bu. Bukan hanya sekedar diberi peringatan oleh pengawas.
Terima kasih Bu Ariana sudah jujur pada saya. Menurut Ibu, jadi apa penyebab utama masalah ini? Penyebab yang sebenarnya? Begini ya Bu, mungkin saat itu ketika saya berbicara dengan pengawas, cara menyampaikan penjelasan argumen saya kepada pengawas itu yang salah. Sehingga pengawas jadi tersinggung dan melaporkan kepada kepala sekolah. Menurut Bu Ariana, apa yang salah dari penyampaian argumen tersebut? Saya malu juga ya, saya menyampaikan argumen saat itu dengan emosi. Kalau dipikir-pikir lagi sih, memang tidak sopan dan tidak bagus. Memangnya kenapa Bu Ariani sampai emosi? Bukankah pengawas menegur dengan sopan? Setahu saya, Bu Aryani adalah guru yang sabar dalam menghadapi setiap masalah, baik di pembelajaran atau dalam kehidupan sehari-hari. Begini Bu Ajeng, sebenarnya saya sedang banyak pikiran Bu. Bulan depan keponakan saya akan menikah dan kebetulan kakak saya itu meminta saya untuk mengurusi persiapan pernikahannya. Sementara itu di sekolah juga banyak sekali pekerjaan. Selain mengajar, saya juga harus mengurusi kegiatan yang lain seperti ekstrakurikuler, tugas tambahan yang lain. Selain itu, saat mengajar ada anak yang tidak memperhatikan saya ketika saya menjelaskan materi. Jadi kalau dipikir-pikir, waktu itu saya sedang menahan emosi terhadap siswa tersebut, tapi kemudian pengawas menegur saya. Jadi sepertinya saya lepas kontrol. Jadi tidak sengaja menaikkan intonasi bicara saya dan ia menunjukkan wajah yang bermuka masam saat berbicara dengan pengawas. Baiklah, coba Ibu bayangkan jika Ibu berada di posisi pengawas yang menegur dengan sopan, tetapi dijawab dengan kurang baik oleh Ibu. Ya Apa Allah, yang Ibu lakukan? ya Allah benar Bu, saya baru sadar jika saya di posisi pengawas yang menegur dengan sopan, tapi dijawab dengan sinis, saya juga pasti tersinggung Bu. Nah, sekarang kita menemukan penyebab pengawas tersinggung. Menurut Bu Ariana, apa yang menjadi penyebab utama masalah ini? Hmm, Sebenarnya kalau dipikir-pikir, sepertinya penyebab utama masalah itu justru pada diri saya sendiri ya Bu ya. Tidak mampu mengontrol emosi, tidak mampu mengendalikan diri, karena terlalu banyak pikiran dan terlalu banyak pekerjaan yang harus saya lakukan. Selama ini, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasinya? Apakah Ibu sudah menjelaskan hal ini kepada kepala sekolah? Iya Bu, saya sudah menemui kepala sekolah, sudah menjelaskan duduk permasalahannya, saya mencoba mengontrol emosi saya agar tidak menyinggung orang lain. Saya juga sedang membuat draft daftar pekerjaan yang harus saya laksanakan dengan menggunakan skala prioritas, jadi yang penting mana dulu. Begitu, Bu. Oh ya, kalau boleh saya simpulkan ya Bu ya dari diskusi kita, dari bincang-bincang kita pagi ini, Ibu Ariana ini sedang banyak masalah, sedang mengalami stres karena tekanan pekerjaan sehingga kurang mampu mengontrol emosi ketika ditegur oleh pengawas, sehingga pengawas merasa tersinggung dan melaporkannya kepada kepala sekolah. Begitu, Bu. Oh, Bu, iya Bu, benar sepertinya begitu. Saya itu saat ini sedang kurang mampu mengontrol emosi saya. Menurut Ibu, apa yang sebaiknya Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Setelah berbincang-bincang dengan Bu Ajeng pagi ini, saya itu sadar bahwa sebenarnya menyelesaikan masalah ini, saya harus berbicara dengan pengawas untuk meminta maaf. Hmm, nah, itu Bu poin pentingnya.
Apakah ada kesulitan lain yang dirasakan oleh Ibu? Tidak, Bu. Selanjutnya, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan beberapa hari ke depan yang menurut Ibu menjadi prioritas utama rencana ke depannya begitu? Begini ya, Bu, ya. Pertama, saya akan menemui kepala sekolah tentu saja yang pertama, untuk berkonsultasi, berdiskusi dengan beliau. Kemudian juga saya harus minta maaf. Kemudian yang kedua, rencananya saya akan menemui pengawas dan juga untuk mohon maaf kesalahan saya saat itu, saya menyampaikan argumen tidak sopan waktu itu. Kemudian yang ketiga, kalau bisa saya ingin melakukan sharing dengan yang lain agar bisa lebih baik dalam melakukan belajar juga dalam mengelola emosi. Itu langkah yang sangat baik menurut saya, Bu. Kira-kira ada hal lain yang Ibu lakukan untuk mengontrol emosi Ibu? Saya sudah jelas ya akan membuat daftar skala prioritas pekerjaan-pekerjaan yang harus saya selesaikan. Selain itu, kemarin kan saya sudah diajari sama Bu Aceng tentang teknik stop. Agar saat menemui masalah bisa mengendalikan emosi, terutama saat melakukan pembelajaran. Kemudian saya juga akan mencoba mengarahkan baik itu pengawas, kepala sekolah, rekan sejawat, maupun murid-murid saya. Bagus sekali itu, Bu. Saya jadi ingat, Ibu pernah mengajari saya untuk membuat daftar skala prioritas pekerjaan agar kita sebagai pekerja ya, Bu, yang juga punya kehidupan di luar pekerjaan kita bisa memanage emosi kita, bisa mengurangi tingkat stres kita. Itu sangat bermanfaat sekali buat saya loh, Bu. Terima kasih ya, Bu. Dulu Ibu sudah pernah berbagi kepada saya. Tentang teknik stop itu, coba Ibu jelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Sama-sama Bu Ajeng. Ini saya pernah diajari sama Bu Ajeng. Alhamdulillah bisa membantu. Tapi kemarin saat peristiwa itu terjadi, saya lupa menggunakannya karena sibuk dengan persiapan pernikahan keponakan saya. Saya akan mulai menggunakan lagi agar semua nanti pekerjaan saya itu bisa diselesaikan sesuai prioritas. Dan tentu saja meminimalisir tingkat stres. Teknik stop itu dulu saya diajari ya, sekarang dicek lagi ya Bu, apa teknik saya salah apa tidak. S-nya artinya stop, jadi saya harus berhenti dulu. Nah, misal berhenti berbicara atau beraktivitas saat ada masalah yang mengganggu emosi saya. T-nya artinya take a deep breath, tarik nafas panjang untuk meredakan emosi. O-nya artinya observe, mengamati. Kemudian saya harus mengamati diri saya sendiri. Kenapa kok ada penyebab muncul masalah emosi dan memikirkan solusinya. P artinya process. Setelah emosi terkendali, saya akan melanjutkan aktivitas saya. Kurang lebih begitu apa ya Bu ya? Iya, betul Bu, itu memang teknik yang bagus sekali. Nah, apakah ada perubahan setelah Ibu menerapkan teknik stop itu? Tentu saja ada Bu. Jadi saya lebih sabar Bu dan mampu berpikir dan jernih walaupun sedang menghadapi banyak masalah. Nah, dari diskusi ini, bisakah Bu Ariana ceritakan kembali apa yang akan Ibu lakukan? Oke Bu, yang akan saya lakukan pertama, menemui kepala sekolah dan pengawas, kemudian meminta maaf, menjelaskan maksud tujuan saya yang sebenarnya, semoga mereka bisa menerima ya Bu ya. Kemudian yang kedua, saya akan perbanyak sharing dengan rekan sejawat. Terakhir, saya akan membuat daftar to-do list dan berlatih teknik stop untuk mengontrol emosi dan juga menghindari stres. Bagus Bu, saya suka dengan apa yang Ibu Ariana capai dalam diskusi kita pagi ini. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Anda? Saya akan membuat janji ketemu ya dengan kepala sekolah dan pengawas. Syukur hari ini bisa ya.
Semoga kepala sekolah ada waktu luang untuk saya sehingga saya bisa bercerita dan juga meminta maaf. Kemudian saya akan mengutamakan pekerjaan yang lebih penting dan tentu saja melakukan teknik stop secara teratur. Bagus sekali, Bu. Kemudian siapa yang mungkin dapat membantu Ibu untuk menjalankan rencana ini? Saya akan membantu saya akan mencoba meminta tolong, semoga teman saya ini bisa membantu Bu Lina untuk mengingatkan saya dalam menjalankan rencana. Bu Lina itu baik sekali loh, guru senior yang penyabar dan berpengalaman. Insya Allah pasti beliau berkenan membantu dan mendampingi saya dalam menjalankan rencana saya. Dan saya harap Bu Ajeng juga bisa ikut loh membantu saya untuk sharing pengalaman. Ide yang baik sekali, Ibu. Ibu pasti bisa. Saya juga akan berusaha membantu sebisa saya. Terima kasih Bu Ajeng, saya merasa lega nih bisa mengungkapkan isi hati saya pada Bu Ajeng dan akhirnya bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya. Alhamdulillah, saya juga senang mendengarnya, Bu. Tetap semangat dan bahagia ya, Bu. Insya Allah saya akan selalu berusaha untuk semangat. Bu Ajeng juga ya harus selalu semangat. Insya Allah, Bu. Semangat. Monggo Bu Andriani mungkin menyampaikan. Sampaikan sedikit nih Bu. Untuk yang pertama, untuk yang tujuan tadi Coach sudah menggali masalah dengan komunikasi yang asertif, komunikasi yang baik, untuk menyampaikan tujuan diskusi juga sudah tersampaikan. Terus untuk di sini Kuci juga sudah mengeluarkan unek-unek, jadi menggalinya juga dengan komunikasi yang tanpa adanya menyudutkan si Kuci tersebut. Untuk identifikasi memberikan pertanyaannya yaitu Kuci mengarahkan untuk identifikasi masalah. Jadi Coach itu sudah mengajak, mengarahkannya tadi sudah bagus, sudah baik dalam mengajak mengarahkan identifikasi masalah melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan Coach tanpa menjatuhkan Kuci begitu. Kemudian setelah Kuci tersebut menyampaikan permasalahan yang ada, Coach ini memberikan respon, memberikan umpan balik yang baik juga dengan bahasa yang lugas ya. Jadi tidak memberikan judge yang negatif gitu. Terus dari jawabannya diberikan oleh Kuci. Kemudian Coach juga sudah berusaha menggali informasi permasalahan di lingkungan Kuci. Jadi tidak hanya menggali permasalahan dari Kuci tadi. Dari Kuci sudah menyampaikan ini dari pengawas supervisi itu tidak hanya saja Bunda begini begini begini. Nah, itu juga merupakan salah satu menggali permasalahan di lingkungan Kuci. Ya, Kuci meyakinkan bahwa tidak hanya ataupun bukan murni kesalahan dari Kuci tersebut sehingga menggali permasalahan yang sebetulnya yang terjadi. Terus tidak langsung menghakimi Kuci begitu. Sangat bagus sekali tadi langsung menghakimi karena di situ kan dari lingkungan di situ yang ada akhirnya kan sudah tahu pun memang tidak. Yang selanjutnya Terima kasih Bu Andriani. ya, tanpa disadari Kuci itu diarahkan oleh Coach untuk menyadari kesalahannya. Menyadari kesalahannya yaitu seperti tadi bahwa saya sedang banyak pikiran. Nah, bahasanya tidak menyudutkan bahwa sebetulnya Kuci ini memang salah, tapi dari Kuci ini tidak menyudutkan bahwa kamu salah, kamu tidak. Jadi di sini mengarahkan. Benar-benar bagus sekali tadi Coach sudah mengarahkan dengan baik. Untuk rencana aksinya, Coach sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah. Mohon maaf, mengarahkan Kuci untuk menyelesaikan masalah, yaitu dengan membuat schedule seperti itu. Jadi tidak langsung otoriter Coach memberikan langsung solusi masalah
tersebut, tapi Kuci langsung menjelaskan tentang rencana penyelesaian masalah tersebut dengan membuat schedule dan lain-lain. Terus untuk selanjutnya, Kuci dapat memotivasi dan memberikan semangat pada Kuci dalam menyelesaikan masalah. Pada rencana aksi nyata tadi sudah disebutkan banyak sekali oleh Kuci bahwa akan membuat schedule, membuat yang lain-lain. Coach di sini memotivasi bahwa memberikan semangat. Terus kemudian coach memberikan penguatan dan umpan balik saat coach menjelaskan tentang rencana aksi ataupun penyelesaian masalah tersebut. Coach juga tidak serta-merta langsung diam, acuh, tapi juga memberikan penguatan dan umpan balik, merespon dari apa yang telah disampaikan oleh coach. Kemudian secara terinci, coach dapat menggali informasi rencana penyelesaian masalah tersebut. Untuk yang tanggung Mohon jawab, waktunya dipersingkat. untuk yang tanggung jawab, Coach sudah memberikan apresiasi. Jadi Coach sudah memberikan apresiasi secara umum tentang solusi pemecahan masalah, terus sudah memberikan support terhadap Coach untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan yang terakhir yaitu Coach sudah mereview kembali tentang rencana pemecahan masalah tersebut. Kira-kira itu Bu Ajeng dan Bu Aminah secara garis besar sudah bagus. Terima kasih. Terima kasih.